Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam ini kita akan belajar tentang di modul 6 tentang formalisasi. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan TTM kelas minggu lalu, kita sudah tahu kalau misal formalisasi itu adalah salah satu bentuk hubungan organisasi terhadap birokrasi. Jadi salah satu hubungan organisasi terhadap birokrasi itu adalah formalisasi. Nah, di modul 6 ini, di modul formalisasi ini, teman-teman tuh diharapkan setelah belajar modul 6 ini dapat mengerti 5 hal atau dapat menjelaskan 5 hal berikut. Yang pertama, definisi formalisasi. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi. Yang ketiga, berbagai teknik formalisasi. Yang keempat, teori X, teori Y, dan formalisasi. Yang kelima, hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Saya tanya dulu nih, yang udah pada baca buku, yang udah pada baca modul, definisi formalisasi apa dulu? Ayo, buruan. Siapa yang mau ini? Yang tunjuk tangan boleh, nulis juga boleh. Definisi formalisasi apa? Ada yang mau jawab definisi formalisasi? Saya yang mau jawab definisi formalisasi apa? Teman-teman pada bisa dengar saya kan ya? Suara saya cukup jelas kan ya? Oke, saya kasih waktu 2 menit buat nulis kalau misalnya ada yang mau nulis. Tingkat pembakuan dari jabatan terdapat dalam organisasi. Ya. Oke, sepertinya ada yang sudah baca buku atau baru baca buku. Oke, ya seperti yang sudah ditulis Mbak Triwahyuni dan Mbak Widodowati, definisi formalisasi itu adalah derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, biasanya derajat formalisasi dari suatu jabatan dalam organisasi yang relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara untuk melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas tersebut telah baku. Terus kita bakal bahas tentang, nah seperti yang ada di slide, itu kan saya jelaskan kalau misalnya jabatan dengan tingkat formalisasi tinggi, maka job description-nya atau keterangan tugas yang tercakup dalam setiap jabatan perlu jelas dan terperinci, disertai dengan aturan yang baku dan prosedur kerja yang jelas. Sehingga isi dan cara menjalankan jabatan menjadi jelas dan baku. Kemudian, jabatan dengan tingkat formalisasi rendah belum cukup terprogram tugasnya sehingga memiliki kebebasan yang tinggi dalam menjalankan jabatannya. Jadi itulah formalisasi. Kemudian formalisasi itu
bisa juga dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job, di mana organisasi menggunakan lebih banyak peraturan atau prosedur untuk mengatur kegiatan karyawan. Kemudian, selain itu juga bisa juga dicapai apabila latihan atau pendidikan dilakukan di luar organisasi. Kalau yang tadi kan di dalam organisasi. Nah, kalau ini di dalam organisasi, yaitu sebelum seorang menjadi anggota organisasi. Jadi kalau misal on the job itu udah menjadi anggota organisasi. Nah, kalau off the job ya sebelum menjadi anggota organisasi, nah dikasih training dulu kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingat pengertian pengertian formalisasi yang di hari Minggu itu tuh kan kalau misalnya formalisasi kemarin tuh ada apa namanya statement yang saya bikin kalau misalnya formalisasi itu biasanya tertulis, selalu tertulis. Nah, apakah formalisasi itu selalu tertulis kalau pada kenyataannya? Nah, kalau di buku ini di modul teman-teman itu formalisasi itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang bukan bukan tidak tertulis sih, tapi lebih tepatnya itu seperti kayak bentar, saya cari dulu ininya, halamannya di mana ini. Ada dua pendapat ya. Kalau yang pertama itu, menurut pendapat pertama, derajat formalisasi suatu organisasi bisa diukur dengan memeriksa kelengkapan dokumen tertulis yang dimiliki ataupun digunakan dalam organisasi tersebut. Nah, kalau pendapat kedua, ini pendapat lainnya itu bahwa derajat formalisasi suatu organisasi perlu mencakup seluruh peraturan dan prosedur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, itu pendapat kedua tentang formalisasi. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, slide berikutnya. Pengaturan derajat formalisasi. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di halaman modul 6 halaman 3 dan 4 itu ada 4 macam cara yang bisa dilakukan untuk mengukur derajat formalisasi. Nah, yang pertama itu memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi peraturan atau dalam menjalankan prosedur. Yang ketiga, mempertimbangkan kejelasan prosedur kerja yang berlaku. Nah, yang keempat, itu memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi? Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman sudah baca bukunya, di situ bisa kita tarik kesimpulan tingkat profesionalitas. Nah, ada yang pekerjaannya itu sebentar. Tidak terlalu menuntut formalitas, tapi ada juga yang kerjaannya menuntut formalitas yang cukup lengkap, yang cukup lengkap. Misalnya kalau misalnya contoh di buku teman-teman, itu contohnya detailer obat, yaitu petugas pemasaran yang memiliki perusahaan-perusahaan farmasi untuk memperkenalkan obat-obat kepada para dokter. Nah, kalau misalnya si detailer obat ini, mereka itu biasanya memiliki kebebasan yang relatif besar untuk menentukan
sendiri cara yang hendak digunakan dalam menjalankan tugasnya. Nah, artinya apa? Artinya si detailer ini nggak mempunyai apa ya, tingkat formalitasnya itu rendah. Nah, ada lagi kan contoh yang lain, eh kalau di buku itu resepsionis atau penerima tamu. Nah, kalau yang si resepsionis ini kan diwajibkan untuk hadir setiap hari kerja kan pada jam tertentu dan perlu mematuhi prosedur kerja yang diterapkan oleh pihak manajemen. Nah, kalau yang ini kan terlihat kalau misalnya formalitasnya cukup cukup tinggi di sini tingkat formalitasnya. Itu yang mengenai profesionalitas. Kemudian jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang hanya menuntut keterampilan rendah biasanya yang jabatannya itu mengandung tugas-tugas yang sederhana atau berulang atau repetitif, itu derajat formalitasnya itu tinggi. Nah, kalau beda lagi kalau misalnya yang menuntut tingkat profesionalitas yang tinggi, cenderung diatur dengan derajat menuntut tingkat profesionalitas yang tinggi, cenderung diatur dengan derajat formalisasi yang rendah. Gitu. Jadi kalau misalnya profesionalitasnya, kalau misalnya dibikin kesimpulan gitu kan, semakin tinggi profesionalitas, profesionalitas semakin rendah formalisasi. Semakin rendah semakin rendah profesionalitasnya, semakin tinggi formalisasi. Itu yang untuk profesionalitas. Kemudian tingkat hierarki suatu jabatan. Nah, berbeda dengan kalau misalnya ini yang tingkat hierarki ini, semakin tinggi tingkat hierarki suatu jabatan, biasanya semakin jarang jabatan tersebut terlibat dalam kegiatan berulang atau repetitif yang menghasilkan jenis solusi atau keluaran. Nah, itu seperti yang teman-teman siapa ini? Mbak Yuliana. Oh ya, Mbak Yuliana, waalaikumsalam. Silakan ikuti kelas. Yang seperti teman-teman lihat di slide, itu derajat formalisasi pada suatu jabatan berbanding terbalik dengan tingkatan hierarki maupun tingkatan profesional jabatan tersebut. Nah, semakin tinggi tingkat hierarki, semakin rendah formalisasi pada jabatan tersebut. Kemudian, ini jenis pekerjaan atau fungsi yang dijalankan oleh jabatan. Jenis jabatan pada fungsi produksi memiliki derajat formalisasi yang lebih tinggi dibanding di fungsi pemasaran yang fungsi litbang. Pemasaran perlu, kalau misalnya yang di bagian pemasaran, itu kan mereka perlu fleksibilitas yang cukup tinggi agar mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan situasi pasar. Beda dengan si litbang. Begitu juga dengan si litbang, mereka juga perlu bebas agar tidak terjebak oleh rutinitas dan menjadi kurang inovatif. Nah, begitu. Jadi, kadang beda-beda fungsi yang dijalankan oleh sebuah jabatan itu juga membedakan derajat formalisasinya, karena setiap fungsi jabatan mungkin mereka membutuhkan cara yang berbeda gitu kan. Jadi
tingkat formalisasinya pun juga berbeda sesuai dengan kebutuhan fungsi yang dijalankan oleh jabatan tersebut. Seperti yang dicontohkan di slide ini atau di buku teman-teman. Kemudian kita masuk ke formalisasi dan tenaga profesional. Apa itu externalized behavior? Itu tuh adalah sebuah istilah apabila formalisasi dicoba diterapkan secara langsung di tempat kerja atau on the job. Atau dengan artian lain, bahwa formalisasi berada di luar pribadi si karyawan. Nah, biasanya jenis formalisasi yang dipaksakan seperti ini digunakan untuk mengorganisasikan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah. Dan tindakan seperti inilah yang dianggap sebagai formalisasi. Kemudian internalized behavior. Apa itu? Itu adalah profesionalisasi, merupakan cara lain untuk menerapkan formalisasi dengan mengusahakan agar tenaga kerja mengadopsi formalisasi dan memasukkannya ke dalam diri masing-masing sebagai kebiasaan. Kalau yang tadi itu di luar pribadi si karyawan, nah kalau yang internalized behavior ini malah berada pada diri si karyawan. Nah, biasanya yang ini, yang internalized behavior ini contohnya itu seperti tenaga profesional yang telah dibentuk melalui pendidikan tertentu pada saat masih berada di luar organisasi, sehingga sikap maupun perilakunya pada saat masuk ke dalam organisasi telah sesuai dengan formalisasi. Gitu. Itu hubungan antara formalisasi dan tenaga profesional. Sekali lagi yang perlu ditekankan, formalisasi itu tujuannya untuk mengendalikan perilaku karyawan secara langsung dengan menggunakan peraturan atau prosedur atau pengendalian tidak langsung untuk memanfaatkan tenaga profesional. Nah, tingkat profesional meningkat, maka derajat formalisasi yang dibutuhkan organisasi semakin berkurang. Karena kalau misalnya kalau si karyawannya sudah cukup profesional, ya formalisasi itu semakin berkurang kebutuhannya di dalam sebuah organisasi. Karena seperti yang terlihat di atas kan itu untuk mengendalikan perilakunya si karyawan. Nah, kalau si karyawannya sudah bisa untuk mengendalikan diri sendiri, ya formalisasi itu tidak terlalu dibutuhkan. Begitu. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar 2. Sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang yang kegiatan belajar 1 ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. 1 menit deh. Ini teman-teman pada dengerin saya kan ya, nggak pada tidur kan ya di sana? Oke.
Ada pertanyaan? Mbak Widodowati, Triwahyuni, Mbak Suci, Mbak Yuliana, ada yang siapa lagi itu? Mbak Triwinarsi, ada yang ini, ada yang mau nanya? Nggak ada? Kita lanjut ke ini, kegiatan belajar 2. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua, yang kegiatan belajar 2 itu kita bakal belajar mengenai berbagai teknik formalisasi. Jadi yang di buku ini itu ada ritual upacara sampai berapa ini? Teori X. Ada 6. Ada 7 sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman melihat di buku, itu ada seleksi. Kenapa dibutuhkan teknik formalisasi ini? Ini cara yang digunakan untuk membakukan perilaku si anggota organisasi. Nah, di sini ada beberapa cara yang paling sering digunakan untuk membakukan perilaku anggota organisasi. Yang pertama itu seleksi. Jadi, sebelum si karyawan ini masuk ke organisasi, mereka itu diseleksi dulu. Ada proses seleksi yang efektif. Biasanya dirancang untuk menetapkan apakah pelamar ini sesuai nggak dengan kebutuhan si organisasi. Nah, karyawan yang baik itu didefinisikan sebagai seseorang yang bukan saja menjalankan jabatan secara memuaskan, tetapi juga memiliki kepribadian, cara kerja, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, proses seleksi ini sendiri itu tuh sebenarnya untuk mencegah pelamar yang tidak sesuai. Jadi, orang-orang yang mungkin tidak dapat mengadopsi norma-norma yang berlaku dalam organisasi, itu diseleksi untuk tidak diterima gitu kan. Jadi yang dicari itu yang sesuai gitu sama si organisasi, makanya diadakan seleksi. Nah, seleksi ini sendiri merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kebebasan karyawan. Untuk memilih karyawan yang bisa ataupun tenaga profesional. Oke, kemudian persyaratan peran. Anggota atau karyawan organisasi itu harus menjalankan peran tertentu. Nah, kalau biasanya kan di setiap jabatan itu ada job description-nya kan. Maka diharapkan gitu kan dari job description itu ada harapan gitu, ekspektasi mengenai si perilaku yang diharapkan bagi pemegang jabatan itu untuk dalam menyelesaikan job description-nya ini gitu kan, dalam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi diadakanlah persyaratan peran gitu. Kalau misalnya teman-teman daftar kerja gitu kan, atau pernah coba daftar PNS mungkin kan, itu kan ada tuh persyaratan-persyaratannya. Itu tuh untuk apa? Untuk supaya si organisasi ini bisa mendapatkan karyawan yang
dapat memenuhi ekspektasi dari si organisasi ini. Contoh seperti ini. Contoh, ketika saya mendaftar menjadi tutor UT, misalnya persyaratannya si calon tutor UT itu misalnya sudah pernah mengambil mata kuliah yang mau diajarkan. Satu. Yang kedua, si calon tutor UT ini mungkin mempunyai pengalaman ngajar mungkin gitu kan. Nah, kenapa misalnya dibutuhkan dua persyaratan ini? Mungkin yang pertama kenapa harus ngambil mata kuliah ini dulu ya? Ya tentulah karena itu sebagai bukti kalau misalnya si tutor UT ini mempunyai ilmu di bidang itu. Yang kedua, punya kemampuan pernah mengajar misalnya. Berarti kan si tutor UT ini punya kemampuan untuk mengajar gitu. Jadi diharapkan dari situ kan terlihat kan ekspektasi dari si organisasi bahwa si tutor UT ini dapat menyalurkan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa UT kayak gitu dengan baik gitu. Itu mengenai persyaratan peran. Kemudian kita lanjut ke peraturan, prosedur, dan kebijakan. Nah, peraturan merupakan pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan pada suatu organisasi. Nah, kalau prosedur itu merupakan serangkaian langkah berurutan dan saling berkaitan yang perlu diikuti karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau misal kebijakan, itu merupakan petunjuk berupa serangkaian pembatasan yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, peraturan, prosedur, dan kebijakan ini merupakan cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya. Gitu. Jadi, teman-teman harus bisa di sini yang bagian ini membedakan mana yang peraturan, prosedur, dan kebijakan. Tapi intinya, peraturan, prosedur, kebijakan ini intinya ya untuk ngasih statement ke si karyawan, ini nih boleh dilakukan, yang ini nggak boleh dilakukan di dalam organisasi. Intinya seperti itu. Cuma dengan cara yang agak sedikit berbeda. Jadi dipahami ya perbedaan antara peraturan, prosedur, dan kebijakan. Kalau perlu itu teman-teman iniin deh, teman-teman garis bawahin. Pengertian peraturan, prosedur, sama kebijakan. Itu ada di halaman 14, 6, modul 6 halaman 14 yang di bagian bawahnya sampai yang 15 itu. Itu yang tentang pengertian peraturan, prosedur, dan kebijakan. Di garis bawahi ya, teman-teman. Oke, lanjut ya kita. Kemudian kita masuk ke pelatihan atau training. Training itu tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan karyawan dengan on the job training atau off the job training. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau on the job training itu berarti si karyawan sudah berada di organisasi tersebut. Tapi kalau misal off the job training berarti si karyawan sebelum bergabung ke organisasi di training dulu, nah baru dimasukkan ke dalam organisasi gitu.
Itu salah satu bentuk teknik formalisasinya.